Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang bahasa pemrograman Java. Nah, di sini sebenarnya sudah pernah ada video terkait faktorial atau hampir mirip seperti itu. Karena ada yang request terkait bagaimana kalau kita nanti pengen ini ya. Nah, ini ingin menampilkan hasil akhir pangkatnya. Nah, logikanya adalah saya tampilkan di sini dalam bentuk file. Saya tulis logikanya. Ini kita punya misalkan bilangannya adalah berapa total hasil penjumlahan pangkat kuadratnya, pangkat 2 ya, sebenarnya kuadrat itu 2 atau kuadrat dari n-nya adalah 5. Logikanya kan ini 1 kuadrat. Kalau kuadrat di sini pangkat gini ya, ditambahkan dengan 2 pangkat 2-nya, ditambahkan 3 pangkat 2, ditambahkan 4 pangkat 2, ditambahkan 5 pangkat 2. Jika nanti saya pengen, maaf ini 5-nya kurang. Jika nanti saya pengen n-nya adalah 3 ya, berarti 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Yang penting tahu dasarnya bahwa yang pertama misal ini mau disimpan dulu dalam bentuk variabel boleh. Terus hasil penjumlahannya nanti dipakai untuk menjumlahkan lagi juga boleh. Terus hasil akhirnya nanti jumlah. Sama halnya kalau kita disuruh mencari berapakah total data. Misalkan saya punya angka 2, 4, 6, 8, 10. Ini berapa totalnya? Ya tinggal menjumlah sebenarnya. Tinggal menjumlah. Bilangan ini tadi variabelnya apa, terus dijumlahkan dengan ini, dijumlahkan dengan ini biasanya pakai model array. Tapi kalau yang seperti ini cukup dibuat perulangan aja. Saya contohkan, saya buat dalam bentuk file baru, saya pakai inputan, saya menggunakan bahasa Java, contoh kuadrat. Karena nanti ada inputan, saya panggil scannernya dulu. Import java.util.scanner. Saya buat fungsi utamanya public static void main string args, yaitu scannernya saya pakai dengan variabel sn. Ini pasti ada error. Jadi kalau kita hanya bisa nulis saja, maka kalau ada error, maka kita tak akan bisa memperbaiki. Seperti itu. Jadi harus memahami apa yang kita tulis. Selanjutnya, variabelnya misalkan tadi ada inputan n, saya tampilkan di layar, disuruh menginputkan. Masukkan banyak angka. Oke, di sini saya simpan dengan variabel n. Saya buat byte tipe datanya. Scannernya sn dot next byte. Inilah perulangannya. Jadi kalau misalkan mau menampilkan kuadratnya saja, saya tunjukkan hanya kuadratnya saja, bedanya nanti. Ini hanya kuadratnya. Saya kasih keterangan di sini. Menampilkan kuadrat, hanya kuadratnya. Berarti for byte, i saya mulai dari 0, i kurang dari n, i plus plus. Berhubung ini kuadratnya misalkan dimulai dari 1, berarti ini 1, ini sama dengan, harus diperhatikan.
Jadi kalau ini 0 berarti ini nanti nggak ada sama dengan. Itu yang membedakan. Selanjutnya kita mau hanya menampilkan kuadratnya. .o, .print. Nah, kuadratnya kan, nah ini I kali I kan. Kuadrat kan nilai dari itu. Biar ada jarak saya kasih tanda spasi. Nah, ini adalah concatenate untuk memberikan spasi. Maka hasilnya hanya menampilkan kuadrat. Saya kasih inputan sebanyak 6. Nah, muncul. Nah, kalau pengen menampilkan jumlahnya juga, hasil jumlahnya, ya udah tinggal dituliskan di sini variabelnya. Misalkan saya pakai integer atau short boleh. Short hasil. Ya. Dimulai dengan nilainya 0 hasilnya. Nah, di sini boleh langsung ditulis hasil plus sama dengan I kali I. Apa ini maksudnya? Kalau kita tulis dalam bentuk tulisan yang lengkap itu sama saja dengan hasil sama dengan hasil dijumlah I kali I. Udah selesai deh. Tinggal ditampilkan di sini system.out.println nilai hasilnya. Kasih petik sama dengan ya. Terus sini plus hasilnya. Sudah selesai. Apa sih tanda plus ini untuk apa? Untuk memberikan penghubung. Jadi ini itu digandeng gitu loh. Bukan dioperasikan penjumlahan, bukan. Saya tampilkan hasilnya. Kalau kita hitung manualnya pasti harusnya sama dengan ini. Kalau kita hitung manual ini 1 kuadrat nilainya 1 ditambah 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Ditambah 4 kuadrat 16 ditambah 5 kuadrat 25. Maka totalnya berapa? 55. Harusnya seperti itu. Ini totalnya berapa? 1 ditambah 4 ditambah 9. Totalnya adalah 14. Harusnya sama. Kita coba running. Yaitu 5. Nah, jumlahnya 55. Ya. Kalau kita kasih inputan 3, nah sama jumlahnya. Jadi yang harus dipahami adalah logikanya, bukan hanya bisa nulis code ya atau hanya copy paste code ya, bukan seperti itu. Ini sebenarnya logikanya hampir sama seperti kalau kita menghitung faktorial. Makanya tadi saya tampilkan di video saya itu sudah ada, maka bisa dicek nih baik itu sama langsung cari keywordnya saya aja Nurnavia faktorial atau langsung cari di playlist. Saya ada playlist pemrograman Java. Saya tunjukkan playlistnya. Nah ini algoritma dan pemrograman 1 atau pemrograman Java, atau lagi satunya lagi saya banyak playlistnya, jadi bisa disimak langsung ke playlistnya. Nah ini, maaf, bukan. Iya benar, hanya 2 itu ya, nggak ada lagi. Ini algoritma pemrograman dan pemrograman Java. Jadi kalau faktorial juga sama kan, misalkan kita punya 5 faktorial, biasanya simbolnya faktorial kan seperti ini. Nah, 5 faktorial kan rumusnya dari mana? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti ini. Mau dibuat seperti ini atau 1 dikalikan 2 dikalikan 3 kali 4 kali 5. Hasilnya kan pasti sama. Nah, 1 kali 2 2, 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 24 kali 5 120. Harusnya sama hasilnya, enggak ada perbedaan. 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120 loh. Dan itu caranya ngitung ya sama aslinya. Saya tuliskan di sini kalau kita mau menghitung. Maaf, komentarnya salah. Ini hasil faktorial. Jadi kalau hasil faktorial tadi tanpa dikuadratkan ya. Nah, ini hasil faktorialnya. Kita tulis
Misalkan saya punya variabelnya, saya simpan dengan variabel, maaf, di datasort, variabelnya faktor. Saya tulis 1. Nah, tinggal perulangannya. Misalnya saya pakai dari yang terbesar ke kecil, ya tidak apa-apa. D4 baik, I sama dengan N, I lebih besar sama dengan 1, I min. Nah, berarti faktor sama dengan kali. Ya, faktor itu sama dengan, saya tulis seperti ini. Nah, ini sama aja kalau saya tulis dalam bentuk komentar itu, faktor sama dengan nilai faktor yang terakhir dikalikan I. Nah, udah, jangan ditampilkan di sini. Kalau ditampilkan di dalam perulangannya, ini perulangan, maka tampilnya nanti banyak berkali-kali. Cukup yang terakhir aja yang ditampilkan. System.out.println hasil faktornya. Nah, hasilnya adalah seperti udah. Kita tampilkan sama-sama 5. Nah, muncul hasil faktornya 120 toh. Ya. Kalau masih misalkan mau dijumlah, bukan difaktorikan, ya sama, maaf, salah nekan. Jadi kalau 5-nya dijumlah berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan apa itu? 15 ya. Kita coba, harusnya sama. Nah, ini hasil faktorial, yang ini hasil penjumlahan bilangan. Saya buat variabel yang lain, jangan dijadikan satu variabelnya. Saya pakai sort, misalkan jumlah, saya mulai dari 0, saya mulai dari terbesar sama seperti atas. Kalau mau dari terkecil 1 juga nggak apa variabelnya, sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Jadi harus diingat, kalau di sini modelnya lebih besar, maka di sini harusnya min. Kalau di sini lebih kecil, maka di sini plus plus. Itu yang membedakan. Terus jumlah itu hasil penjumlahannya. Nah, sama dengan I. Jadi ini artinya apa? Jumlah sama dengan jumlah, maaf, ditambah I-nya. Nah, hasilnya yang terakhir aja ditampilkan. System.out.print hasil jumlah nilai. Nah, jumlah. Udah. Nah, ini kenapa merah, harus perhatikan. Oh iya, petiknya petik 2. Nah, itu juga pengaruh. Jadi tidak hanya bisa nulis kode, tapi memahami, biar tahu kalau error memperbaikinya. Saya inputkan 5. Nah, seperti ini. Sama atau sama, ganti berapapun harusnya hitungan manual kita dengan program itu sama. Berarti itu benar kodenya. Jadi kalau saya inputkan 7. Nah, 7 di faktorial berapa ya? Dikali aja. Udah, seperti itu. Intinya banyak latihan, banyak mengasah logikanya, rajin-rajin belajar. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.